Saya putuskan bubarkan PKI. Saya ini sebetulnya menganggap Bapak itu tidak hanya sebagai presiden, pemimpin besar revolusi, tapi juga sebagai bapak saya. Nah, saya itu mau ngeterapkan kudangan orang tua itu, ingin mikul dhuwur mendem jero daripada bapak, tapi yang mau dipikul dhuwur mendem jero tidak mau. Saya tanyakan, tenan mau gue kemudian lantas iya, kalau nggak tenan mau saya dimarahi sebenarnya terus datang kemari. Itulah daripada 2 Oktober sampai pada tanggal 11 Maret itu. Akhirnya beliau jelas saya rupanya bisa menggambarkan saya tidak mempunyai maksud jahat kepada beliau kecuali mengamankan, hanya jalan ditempuh kok berlainan itu. Tapi jelas bahasanya walaupun berlainan, yang jelas pada beliau tidak akan merugikan perjuangan, karena itu terjadi daripada peristiwa 11 Maret ada sidang, kemudian ada berita kalau istana dikepung dari tentara yang tidak dikenal, laporannya itu menjadi grogi daripada beliau pergi ke Bogor gitu, sampai Bandrio nusul sepatunya dan sebagainya ketinggalan dan sebagainya, pergi ke Bogor. Nah, keadaan sudah sangat memprihatinkan, kasihan. Nah, kemudian lantas 3 perwira kita yang sudah duduk daripada kabinet, 2 menteri, yang 1 Panglima Kodam yang sudah Amir Mahmud, kemudian Pak Yusuf sama Pak Basuki Rahmat. Itu maksudnya setelah bertiga ingin ke Bogor menemani karena supaya tidak merasa sendiri gitu. Jangan sampai terus diberikan informasi yang tidak benar. Nah, saya dalam keadaan sakit atau umat dan saya tiduran di tempat tidur. 3 perwira tersebut datang, kemudian lantas melaporkan kejadian di sidang kabinet tersebut karena telah ke Bogor, kemudian minta izin sebagai komandannya, mereka akan menemani. Baik, kita izinkan semuanya. Kemudian lantas sekarang titip tanyakan titip pesan apa atau ya, saya titip pesan 1, laporkan kalau saya sakit karena itu tidak bisa datang pada sidang kabinet, kamu tahu sendiri. Sampaikan salam saya kepada beliau. Dan ketiga, sampaikan kalau saya dipercaya keadaan ini akan saya atasi. Itu saja. Di perwira juga tidak tahu maksudnya tidak apa, tapi itu saja sampaikan. Kalau saya dipercayai, kemudian keadaan ini akan saya atasi. Berangkat. Akhirnya datang di Bogor melaporkan, ya dimarahi. Karena angkatan darat tidak patuh dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi? Ya, cara mengatasi barangkali dipercayakan kepada Pak Harto. Kemudian lantas kurang percaya apa saya pada Harto. Sudah saya naikkan menjadi anu dan sebagainya. Itu bahkan kali perlu perintah. Akhirnya lantas beliau mengatakan, ya susunnya perintah. Sabun perintah sama Baperdam, 3 Baperdam, Pak Lemena, Khairul Saleh sama Bandrio. Terus menyusun surat perintah 11 Maret itu. Agak lama, akhirnya beliau teken yang isinya adalah memberikan wewenang kepada saya untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menyelamatkan negara dan bangsa, menyelamatkan revolusi dan Bung Karno. Itu perintahnya. Kemudian malam sampai kepada saya baca, kemudian saya putuskan bubarkan PKI. Itu lantas rapat di Kostrad tanggal 12, jam 1 malam baru selesai, saya tanda tangan di baris sudah tanggal 12 pada waktu bubarkan PKI. Ya itu saja. Artinya saya gunakan wewenang yang kemudian disahkan oleh MPR sebagai ketetapan MPRS nomor 9 itu kemudian hanya saya gunakan untuk bubarkan PKI sebagaimana apa yang saya sampaikan kepada Bung Karno. Akhirnya kemudian lantas ini barangkali ya entah gimana rasa diukur atau gimana, setelah baru PKI dan semua Baperdam kan dimarahi. Kenapa Harto kalau demikian? Itu nanti kirim Pak Lemena itu
terus Pak Perdam kirim ke Jalan Haji Abu Salim dulu, saya masih di sana. Lantas tengok saya di tempat tidur, saya terima, dia menanyakan, saya mau manggil saya Mas, ini apa tuh? Gak salah gitu. Baru marah sekali. Wah enggak, saya enggak salah. Marah-marah kita dimaki-maki. Ya udahlah, nanti saya tanggung jawab, enggak salah gitu. Kemudian akhirnya ya sudah, kemarin kan sudah pertama dibubarkan. 3 hari kemudian datang ke Jakarta, beliau saya jemput kan sudah dengan baik. Kemudian ada salah Pak, ada baik dan sebagainya. Ya tanya aja enggak saya bubar ke PKI. Bisa tahu saya bubar ke PKI, tanya aja enggak. Mandar saya tanya, Pak sudah saya laksanakan, saya menjadi gubernur, sekarang tinggal ngegongi, pada kesempatan yang baik. Ya, dan pernah pada bulan berikutnya juga ada peristiwa mulut Nabi di istana. Beliau memberi wejangan. Sebelumnya saya jemput dengan sekretaris militer Pak Sumerno waktu itu. Kemudian lantas saya bacakan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk menghubungi. Tidak perlu bahwasanya saya perintahkan untuk menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gatot saya mengetahui, itu cukup. Saya nanti yang akan menyampaikan ke rakyat. Itulah kehendak daripada Bapak. Ya nanti kita antarkan sampai kepada amanat selesai. Loh, udah keluar. Nah keluar ini, nah keluar. Kemudian atas santri jalan, Pak udah keluar besok. Wah susah itu. Saya masih terus ngeri pada beliau. Akhirnya MPRS minta pertanggung jawab. Mana terjadinya gitu Mas PKI.